Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman pada siang ini. Saya selaku moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nurzeke John Astin, dan Putri Handayani Simanulang selaku pihak pro, dan Nurul Farida selaku pihak kontra. Kami akan membahas terkait tentang perubahan Undang-Undang 1945 yang kelima. Di sini saya akan mempersilakan kepada pihak pro dan kontra untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Baiklah, saya mempersilakan kepada pihak pro untuk menyampaikan pendapatnya. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Simanulang. Saya sebagai pembicara kedua sudut pandang pro. Saya akan menjelaskan mengapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan. Yang pertama, amandemen kelima sangat urgent untuk segera dilakukan karena konflik kewenangan antar lembaga negara harus segera dieliminir demi terciptanya sebuah sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi check and balance. Yang kedua, amandemen yang sudah ada dapat dikatakan telah gagal menciptakan sistem ketatanegaraan atau hubungan antara lembaga negara yang sesuai dengan prinsip check and balance. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Yang ketiga, masih perlu dilakukan amandemen karena demi terciptanya keseimbangan tatanan sosial, politik, ekonomi bangsa. Amandemen ini bertujuan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus bergerak maju. Perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan menyempurnakan prinsip saling kontrol dan saling imbang pada cabang-cabang kekuasaan yang meliputi bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, membangun pemisahan kekuasaan di dalam konstitusi yang dapat menampung lahirnya reformasi hubungan pusat dan daerah. Yang keempat, sejalan dengan waktu, hasil amandemen keempat tersebut ternyata masih dirasa kurang. Antara lain, hasil amandemen keempat yang berlaku saat ini masih menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden. Padahal calon presiden dan calon wapres sudah satu paket sejak masa kampanye. Mestinya ayat mengatakan presiden dibantu oleh seorang wakil presiden diganti menjadi presiden didampingi oleh seorang wapres. Karena wapres juga punya investasi dan konstituen dalam pemungutan suara. Yang kelima, oleh sebab itu jika ingin melakukan amandemen lanjutan secara komprehensif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengubah pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diarahkan pada dua alternatif. Yang pertama, perubahan undang-undang ditetapkan oleh MPR tetapi naskah disiapkan oleh sebuah komisi negara yang khusus dibentuk untuk menyiapkan rancangan undang-undang. Dalam cara yang demikian, MPR tinggal melakukan pemungutan suara tanpa membahas lagi rancangan yang telah disiapkan oleh komisi negara tersebut. Komisi negara ini harus terdiri dari negarawan atau tokoh-tokoh yang integritas dikenal luas serta tidak partisan. Komisi negara dapat dibentuk oleh MPR yang anggotanya dapat diusulkan oleh presiden, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Kedua, perubahan undang-undang dapat dilakukan secara referendum atas rancangan perubahan yang telah disiapkan oleh komisi negara yang dibentuk oleh presiden. MPR harus mengesahkan hasil referendum tanpa pemungutan suara lagi. Yang keenam, berdasarkan kajian evaluasi akademik yang dilakukannya, Albert Hasibuan menyampaikan secara garis besar setidaknya ada 3 aspek muncul sehingga dibutuhkan perubahan kembali. Aspek itu adalah adanya kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, kekeburan atau konsistensi teori dari muatan Undang-Undang Dasar 1945, kekacauan struktur dari sistematis pasal-pasal Undang Dasar 1945, dan ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasalnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan pendapat dari pihak kontra. Lex Duracet ita scripta, undang-undang itu keras tetapi ia telah ditulis demikian. Saya di sini selaku pembicara ketiga dari sudut pandang kontra tentang perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar bagi keberlangsungan sebuah negara tidak dapat dianggap sederhana, karena konstitusi akan memberikan rule of game di negara tersebut. Di banyak negara, konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangannya. Beberapa alasan saya selaku pihak kontra perubahan ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar adalah jantungnya hukum yang apabila dirubah maka akan mempengaruhi ketatanegaraan negara kita dan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa. Yang kedua, undang-undang adalah hukum tertinggi apabila diamandemen akan mempengaruhi stabilisasi produk hukum di bawahnya. Mengamandemen Undang-Undang Dasar juga memerlukan biaya yang banyak. Yang ketiga, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Muladi SH, mengatakan bahwa percuma saja Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen ratusan kali kalau tidak melibatkan rakyat. Muladi mengingatkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jangan tergesa-gesa diusulkan, karena konstitusi negara tidak bisa disamakan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai atau ormas yang bisa dirubah kapan saja. Dan yang terakhir, konstitusi adalah fondasi bangsa. Jika sering diubah-ubah, maka akan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi perkembangan bangsa. Untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekian dari saya selaku pihak kontra. Terima kasih. Terima kasih atas argumen dari kedua belah pihak, baik pro maupun kontra. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil debat pada hari ini. Kesimpulannya adalah untuk pembagian tugas dan kewenangan antara DPR dan DPD yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang 1945 setelah amandemen dapat dikatakan tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini tampak dalam fungsi legislatif. DPD hanya berperan sebagai lembaga biro perancang undang-undang. Perubahan lanjutan Undang-Undang 1945 ini akan menyempurnakan prinsip saling kontrol dan saling imbang pada cabang-cabang kekuasaan yang meliputi bidang eksekutif, legislatif, yudikatif. Pembangunan pemisahan kekuasaan ini dalam konstitusi yang dapat menampung lahirnya independent agencies dan reformasi hubungan pusat dan daerah. Terima kasih pihak pro maupun kontra yang telah menyampaikan argumennya masing-masing. Di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.